Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Gofari Maulana masih berusia sangat muda dan produktif, dan ini menjadi nilai utama alasan ia hadir di Go Healthy hari ini. Fari merasa produktivitasnya terancam karena masalah berat badan yang dialaminya. Bagaimana tidak? Ia sudah masuk kategori obesitas dengan berat badan 150 kg. Tak jarang, tekanan darahnya menjadi sering tinggi. Padahal Fari tak mengalami gejala apapun. Kalau untuk riwayat kesehatan saya dari obesitas, kolesterol ternyata naik, sama tensi darah yang masih cukup tinggi. Dan akibat dari berat badannya ini pula, ia menjadi sering merasakan sesak, terutama ketika sedang melakukan aktivitas fisik yang cukup berat dan naik tangga. Gagal jantung dan fungsi organ-organ lainnya yang takut pembuluh darah, penyempitan pembuluh darah itu yang akhirnya jadi sedikit aware banget, saya jadi takut sebenarnya. Ia khawatir suatu hari nanti bisa mengalami komplikasi penyakit dan kehilangan apa yang sudah diimpikannya. Harapan saya setelah dari sini berat badan saya bisa lebih cepat, ya sedikit turun dan semakin sehat. Itu harapan saya setelah pulang dari Go Healthy. Pemirsa, kalau kami sudah hadir menyapa Anda, itu artinya siap-siap Anda untuk menerima solusi cara tepat hidup sehat. Saya Coki Sitohang bersama Bang Paidon Lubantoruan dan Mbak Pretisia Suvarli, para praktisi kesehatan andalan pemirsa semua, dan seorang narasumber yang profilnya barusan sudah kami buka. Masih muda, tapi berat badannya berlebih, atau Anda juga mengalami obesitas, hati-hati. Itu bisa jadi pintu masuk berbagai penyakit dan bisa datang kapan saja tanpa diduga, bahkan komplikasinya. Mulailah jaga kesehatan sekarang juga demi hidup yang berkualitas, sehat bugar, dan tetap produktif. Terutama di usia muda. Setuju, Mas Gofari? Setuju, Bang. Mas Gofari sehat? Sehat, alhamdulillah. Saya pertama-tama berterima kasih Mas Fari sudah siapin waktu untuk ngobrol sama kami. Dan Mas Fari juga datang kemari, pemirsa, untuk meminta solusi. Betul. Atas masalah kesehatannya. Ini kita buka-bukaan aja nggak apa-apa ya Mas Fari? Nggak apa-apa. Kelihatannya siap banget nih Mas Fari ini. Bagaimana kesibukanmu sekarang?
Kesibukan sekarang saya cuma sebagai staf di perguruan tinggi. Aktivitas saya lebih banyak duduk. Oh, Jadi mungkin ini salah satu sebab kenapa saya jadi berat badan saya jadi cepat naik juga. Dan mungkin masih minim untuk olahraganya. masih kurang ya, Ya. durasinya. Dan pola hidupnya masih kurang teratur. Mas Fahri, bagaimana Anda sekarang ini menjalani kehidupan Anda dengan keluhan kesehatan yang tadi kita sudah lihat dari video? Atau langsung deh Mas ngomong sama Bang Paidon sama Mbak Preti, apa tantangan kesehatanmu terbesar sekarang-sekarang ini? Yang kamu rasakan apa? Untuk saat ini sih masalah yang saya alami masalah ngos-ngosan, Bang. Sama beberapa aktivitas mulai terhambat karena berat badan saya yang mulai membesar. Jadi semua sedikit agak terhambat gitu. Oke. Boleh dijelaskan secara rinci ngos-ngosan yang Mas Fahri alami seperti apa? Saya ngangkat barang, walaupun itu jaraknya dekat, itu saya berasa seperti lari. Itu yang baru-baru ini sih, yang saya alami itu sangat parah banget sih. Aktivitas apa nih Mas yang terhambat? Seperti kayak mulai males jalan. Biasanya sih saya suka jalan, beli apapun kadang jalan mau, ayo jalan, ayo. Iya. Sekarang enggak. Ada rasa nyeri di dada? Untuk nyeri dada sih untuk sampai saat ini alhamdulillah belum. Nyeri di ulu hati? Belum juga. Belum juga. Pernah dirawat di rumah sakit? Pernah, tapi kasus lain sih. Kasus lain? Iya. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin? Itu belum. Belum. Jadi nggak Belum. pernah ngecek fungsi jantung, fungsi hati, fungsi ginjal, hormonalnya seperti apa? Belum sama sekali. Nggak pernah dicek. Kita sama-sama lihat ya. Jadi ini adalah hasil pemeriksaan tekanan darah dari Mas Fahri. Tensinya 140/100. Mas, saya cuma mau bilang, kalau Mas nggak nurunin berat badan, nggak berupaya nih Mas, nanti tensinya semakin tinggi. Ditambah lagi, Mas Fahri juga ternyata kadar kolesterolnya sudah mulai tinggi, Iya. ada di angka 203. Optimalnya adalah di bawah 200. Tapi sebenarnya pada Mas Fahri ini kompleks. Kenapa? Karena kelebihan berat badan yang dialami oleh Mas Fahri bukan peningkatan massa otot, Mas, tapi adalah massa lemak. Iya. Dan yang kita khawatirkan adalah terjadi penumpukan lemak visceral. Lemak visceral ini beda sama lemak darah, beda juga sama lemak yang di bawah kulit. Lemak visceral ini bahasa awamnya adalah lemak dalam. Jadi dia mengelilingi organ vital kita, pemirsa. Bisa dilihat seperti yang ada gambar di bawah ini ya. Jadi lemak visceral itu suka nempel di bagian organ vital seperti organ hati, menyeliputi organ jantung, ada di bagian dalam usus. Nah, bentukannya kurang lebih seperti demikian. Dan membuat kinerja organ vital menjadi terganggu. Nah, kalau lemaknya numpuk di organ hati, nanti bisa terjadi kerusakan sel-sel hati, bahkan nanti hatinya bisa mengeras. Padahal hati ini memegang peranan penting, yaitu untuk melakukan metabolisme gula maupun lemak. Nah, sekarang kalau si organ hati ini rusak, detoksifikasi, proses metabolisme gula, pembakaran lemak, ini menjadi terganggu yang mengakibatkan berat badan yang awalnya sudah mulai banyak ya, saya bilangnya banyak, jadi tambah banyak lagi. Lama-kelamaan yang kita khawatirkan adalah terjadinya sumbatan pembuluh darah. Tuh Mas, gambarannya seperti itu. Sekarang saya ingin ngajak Mas untuk coba bayangkan, kalau misalkan lemak di bagian perut saja sudah banyak, tidak menutup kemungkinan di pembuluh darah juga banyak. Betul kan Mas? Betul, Nah, betul. sekarang kalau dia mengakibatkan penyempitan pada pembuluh darah jantung, aliran darah menjadi terhambat. Bisa ada sumbatan di sana. Tapi kalau nggak sampai ke sana pun ya Mas, apa yang Mas alami ini kan mengalami penurunan kualitas hidup. Apa yang paling dikhawatirkan oleh Mas Fahri pada kondisi tubuh seperti ini? Karena saya beberapa kali ngeliat di sosial media, kita tahu baca-baca di masalah kesehatan atau apa, itu sih yang bikin jadi saya sempat takut gimana nih, cara antisipasinya gimana. Itu yang paling bisa dipikirkan banget sih sampai sana. Ini yang paling Mas Fahri takutkan ya, bahwa ada kegagalan di organ jantung. Takut serangan jantung. Baik. Oke, jadi pertama yang kita mau bahas adalah kualitas darah dulu. Nah, mungkin Mas Fahri masih suka makan yang digoreng. Masih nggak?
Untuk goreng mungkin karena di ayam goreng. Ayam goreng, ya Iya. pastinya masih digoreng ya? Iya. Oke. Makanan yang digoreng, makanan yang banyak gula, makanan yang digoreng tepung itu bisa memicu yang namanya pengentalan darah. Nah, pengentalan darah memicu penggumpalan darah seperti ini. Nah, penggumpalan darah ini menyebabkan apa? Menyebabkan gula yang ada di dalam darah tidak bisa dihantar. Akibatnya apa? Nanti bisa menyebabkan risiko diabetes dan gula itu bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Kedua apa? Kolesterol yang ada di dalam penggumpalan darah ini menjadi juga tidak bisa diantar ke organ target secara optimal. Akibatnya apa? Akibatnya kolesterol bisa menyebabkan terjadinya penumpukan kolesterol di dalam pembuluh darah. Kemudian asam urat. Ya, asam urat bisa juga nyangkut dalam penggumpalan ini, menyebabkan apa? Nggak bisa dibuang. Asam urat jadi apa? Jadi naik, bisa menyebabkan masalah pada persendian dan pada ginjal. Nah, karena itu untuk membantu mengurai penggumpalan darah ini kita bisa menggunakan satu teknologi yang disebut dengan teknologi laser. Perangkatnya seperti yang dikenakan oleh bahan coki. Nah, teknologi laser ini bisa menembus ke dalam dinding dalam pembuluh darah, kemudian masuk sampai ke gumpalan darah ini dan membantu mengurai penggumpalan darah ini. Apa yang terjadi ketika penggumpalan darah ini terurai? Yang terjadi adalah Anda bisa lihat darah bisa menghantarkan gula ke seluruh tubuh kita, ke otot, ke liver, ke jantung, dan nanti di organ-organ tersebut gula darah akan dipakai sebagai sumber energi. Kemudian kolesterol diantarkan ke organ target kita, ya, untuk kemudian diubah menjadi hormon. Asam urat bisa diantar ke ginjal untuk dibuang. Jadi ketika Anda menggunakan teknologi laser, nomor satu adalah kualitas darahnya bisa dibantu diperbaiki sehingga bisa mencegah terjadinya komplikasi akibat masalah pada kualitas darah kita. Itu sebabnya pemirsa, saya minta Anda untuk mulai sekarang, apakah Anda kegemukan atau tidak? Untuk menjaga kesehatan, nomor satu pikirkan kesehatan darah dan pembuluh darah. Untuk membantu kesehatan darah dan pembuluh darah, kita bisa menggunakan teknologi laser dan pakailah teknologi laser sekarang juga. Nah, ini adalah gambaran pembuluh darah kita ya, ada 3 lapisan. Ketika Anda pakai laser, nantinya lapisan paling dalam akan menghasilkan zat nitrik oxide, diedarkan ke seluruh tubuh. Tugasnya adalah membuka pembuluh darah. Jadi tensinya menjadi lebih stabil, aliran darah dapat berjalan dengan lancar. Digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri karena di sana selain ada pembuluh darah juga ada titik akupuntur yang berhubungan dengan kesehatan jantung dan paru-paru. Jadi satu alat kesehatan menggabungkan ilmu kedokteran barat dan ilmu kedokteran timur dalam waktu yang bersamaan. Satu kesatuan yang ada di pergelangan tangan sebelah kiri dengan yang digunakan dalam rongga hidung atau intranasal. Nah, ini penting untuk Mas Fahri pakai. Pertama, menjaga aliran darah di area kepala dan membantu membuka saluran napas. Jadi pada saat dipakai sama Mas Fahri pada malam hari, tidurnya jadi gak ngorokan, Mas. Itu satu. Lalu yang kedua tentunya bermanfaat untuk menjaga kesehatan saraf, mencegah terjadi serangan stroke, kepikunan, bantu mengatasi vertigo, migrain maupun sinusitis. Saya langsung masuk spesifik pemirsa, namanya AccuLaser atau dokter laser. Ini seperti yang saya pakai di pergelangan tangan kiri. Ini adalah pilihan tepat untuk kesehatan Anda dan juga keluarga Anda. Yang pertama, sebagai upaya pencegahan penyakit. Dan juga bisa bantu kendalikan hipertensi, hiperkolesterol, diabetes, asam urat yang tinggi. Itu kan semua harus dikendalikan. Nah, harapannya adalah ketika Mas Gofari dan keluarga, juga pemirsa menggunakan AccuLaser atau dokter laser, maka punya kesempatan, peluang lebih besar untuk tercegah dari penyakit komplikasi serius. Seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Ingat Mas Fahri dan pemirsa, AccuLaser dari Gogomol. Ini adalah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia 10 tahun terakhir ini. Manfaatnya telah dirasakan oleh rekan-rekanmu di luar sana yang sudah lebih dulu menggunakannya. Jadi saya ingin menggugah pemirsa semua. Mas Fahri sudah tergugah saat ini dan dia menantikan lagi edukasinya supaya Anda segera menggunakan AccuLaser. Anda juga bisa segera lakukan konsultasi kesehatan kepada tim kami lewat nomor yang kami munculkan di layar kaca. Ingat pemirsa, Gogomol tidak membuka cabang dimanapun dan harap waspada terhadap segala bentuk promosional yang mengatasnamakan Gogomol. Cek dulu kebenarannya. Anda bisa mampir ke cafe showroom Gogomol yang ada di bilangan Alam Sutra, Kota Tangerang.
Gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya. Sekarang juga. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan Dokter Laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Tren diabetes meningkat pada usia muda. Ini faktanya kan, Mbak Preti? Ya, diabetes ini merupakan gabungan dari diabetes atau diabetes dan obesity atau obesitas. Jadi pada satu waktu bersamaan, pada seorang pasien ditemukan ada obesitas plus ada diabetes. Nah, sekarang kasusnya ini meningkat pada usia muda, bahkan dikatakan menjadi global epidemic. Global epidemic ini berarti meningkatnya nggak cuma pada satu tempat ya, tapi seluruh dunia, satu global. Mau negara maju, mau negara berkembang, tren ini meningkat. Nah, kok bisa? Jadi alur awalnya dari obesitas dulu. Pertama, terjadi peningkatan berat badan. Lemak menumpuk di dalam tubuh seperti yang tadi sudah kami kasih lihat ya pemirsa. Nah, hal tersebut mengakibatkan sel tubuh tidak dapat merespon dengan hormon insulin yang Anda hasilkan secara optimal. Akhirnya, gula yang harusnya masuk ke dalam sel dan dibakar, ini jadi numpuk di dalam pembuluh darah. Gula darahnya jadi naik. Jadi diawali dengan obesitas atau orang gemuk atau kegemukan, akhirnya berujung ke diabetes. Nah, sekarang pemirsa, satu aja sudah mendatangkan banyak masalah. Bayangkan nih, belum ada diabetes, baru obesitasnya aja, jantung bisa bengkak, penurunan fungsi pompa jantung, jalan bisa ngos-ngosan, nanti bisa nyebar kemana-mana komplikasinya. Nah, apalagi kalau ditambah dengan diabetes, tambah lagi berarti komplikasinya, resikonya pun meningkat berkali-kali lipat. Kenapa sih kok bisa sekarang jadi global epidemic? Karena gaya hidup sedentary lifestyle pemirsa. Kebanyakan duduk, jarang bergerak, lalu tidak melakukan olahraga secara rutin. Makannya pun nggak dijaga. Makan minum dengan tinggi kalori, tinggi gula, tinggi lemak, rendah protein, rendah serat. Lengkap sudah. Tidurnya juga suka kurang. Stresnya juga tidak bisa dikendalikan dengan baik. Nah, inilah mengapa saya ingin mengajak untuk pemirsa, sesuai dengan bicara fakta hari ini, yang usia muda, ayo sadar. Kita jaga kesehatan yang kita miliki, yang sudah diberikan, sudah dianugerahkan. Agar apa? Agar menyongsong Indonesia emas. Jangan sampai jadi cemas. Karena masalah berat badan ini pemirsa. Yuk, mulai dari sekarang terapkan pola hidup sehat dan tambahkan teknologi laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda sekarang juga. Kami berharap anak-anak muda menyadari betul bahwa ancaman selalu ada. Mari kita eliminasi, kita minimalisir ancaman tersebut. Nah, kalau Mas lihat anak-anak muda udah kena penyakit berbahaya, apa tanggapanmu? Tanggapan saya sih sangat mengerikan, karena ada mantan teman satu kantor saya, umurnya masih di bawah saya. Itu kolesterolnya itu juga lebih parah.
orangnya sebenarnya kurus, tapi kolesterol tinggi banget. Jadi setiap habis makan apa dia langsung, aduh, kayak orang udah mau pingsan gimana gitu, karena udah lemes banget. Makanya saya sempat kaget juga, aduh, gimana nih dengan saya nih? Iya. Cuman memang salah di saya karena jarang check up. Mas Fahri belum coba teknologi laser ya, belum pernah menggunakan ini. Dengar pun baru sekarang ya di program ini. Ya. Kita perlu menyemangati beliau lagi nih Abang. Iya, jadi memang nomor satu mindset sehat. Setelah punya mindset sehat, lakukan pola hidup sehat, makan sehat, olahraga, istirahat cukup, pikiran sehat, aktivitas sehat. Nah nanti, memang ketika mulai untuk makan sehat, belum tahu caranya, nggak apa-apa. Start dengan makan buah selalu sebelum makan. Saya tadi belum dengar Mas Fahri ngomong itu. Makan buah dulu sebelum makan siang, makan buah dulu sebelum makan malam. Nah, kemudian ketika nanti pemirsa Anda menggunakan teknologi laser, pertama yang dilakukan teknologi laser adalah apa? Dia membantu membuka pembuluh darah, dengan kemudian pembuluh darah terbuka karena teknologi laser merangsang produksi oksida nitrit. Pembuluh darah terbuka, aliran darah lebih lancar. Aliran darah lebih lancar pada saat yang bersamaan pengumpulan darah terurai. Ketika pengumpulan darah terurai artinya apa? Distribusi oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh itu optimal. Nah, langkah ketiga yang dikerjakan oleh teknologi laser adalah apa? Membantu satu organ di dalam sel, walaupun organnya nggak satu ya. Misalnya sel jantung bisa 8.000 organ yang namanya mitokondria. Oksida nitrit yang dibantu oleh teknologi laser tadi diproduksi, masuk ke dalam mitokondria. Di dalam mitokondria ini gula dibakar. Sehingga apa? Sehingga Anda akan merasa punya tenaga. Mas Fahri nanti akan merasa punya tenaga. Jadi ketika dibawa jalan itu tenaganya ngerasa ada. Ya, jadi nanti Anda bisa menggunakan ini sebagai bagian dari pola hidup sehat Anda. Pengen punya hidup sehat dan bugar? Boleh nggak? Boleh. Berharap boleh nggak? Boleh. Tapi harapan harus disertai dengan tindakan. Ingat, tidak seorang pun peduli pada kesehatan kita kalau bukan kita sendiri. Pemirsa, saya minta Anda untuk mulai pakai teknologi lasernya sekarang juga untuk mendukung pola hidup sehat Anda. Penggunaan teknologi laser secara rutin dapat bantu kendalikan tekanan darah, gula darah, kolesterol maupun asam urat, sehingga bisa mencegah terjadinya komplikasi. Digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri, ada satu kesatuan masuk ke dalam rongga hidung atau yang kita sebut dengan intranasal. Ditambah lagi ada teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang tentu bisa membantu Mas Fahri. Jadi pada saat sambil bekerja, sambil duduk dalam waktu yang lama gitu ya, teknologi NMES ini ditempelkan pada otot-otot yang ingin Mas Fahri latih. Contohnya kalau sering duduk kelamaan, seringkali orang tidak menggerakkan kakinya. Jadi diletakkan pada area betis, pada paha depan, paha belakang, sambil bekerja, tapi pada waktu bersamaan otot ini dilatih dan digerakkan secara pasif. Nanti setelah itu pindah ke lokasi lain, ke bagian lengan, ke bagian punggung. Tujuannya adalah untuk mengaktifkan otot. Ketika ototnya sudah aktif, tenaganya ada dari penggunaan teknologi laser, maka Mas Fahri memiliki badan yang siap diajak untuk berolahraga. Nah, ini juga bisa jadi solusi untuk pemirsa di rumah. Mungkin Anda yang masih bingung olahraganya seperti apa, memang dalam aktivitas sehari-harinya sering duduk dalam waktu yang lama, manfaatkan ya sekarang juga teknologi laser, intranasal, dan teknologi NMES yang sudah menjadi satu kesatuan sekarang juga. Mas kan masih generasi milenial, sama lah kita. Kemudian Mas produktif kan, bekerja, punya pekerjaan yang baik. Sisihkan Mas sebagian daripada apa yang Mas hasilkan untuk investasi kesehatan. Betul. Karena ini bukan kerugian, bukan biaya, kalau bahasa saya bukan biaya. Investasi kesehatan kita. Bener ya Mas? Betul. Minta dukungan dulu deh sama istri, ngomong dulu sama istri sekarang. Mah, itu saya pokoknya mesti pakai laser, tolong doakan saya supaya kuat. Apapun yang ada di hatimu, sampaikan kepada keluarga Anda, komitmen Anda, silakan. Untuk istri saya, izinkan saya untuk menggunakan teknologi laser ini untuk kesehatan kita berdua. Teman-teman, yuk kita kasih semangat buat Mas Fahri. Terima kasih Mas Fahri, terima kasih Bang Paidon dan Mbak Preti untuk segala ilmu dan semangat yang sudah ditularkan, terutama kepada Mas Gofari sekali lagi yang telah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman hidupnya. Perlu diingat, Anda pemirsa, Mas Fahri juga harus ingat ini. Produk AccuLaser atau dokter laser yang resmi, asli, bermanfaat dan bergaransi hanya bisa Mas dan pemirsa dapatkan di GoGo Mall.
Gogomol adalah satu-satunya distributor resmi Dr. Laser dan AccuLaser selama lebih dari 10 tahun. Gogomol telah tersertifikasi ISO 9001 dengan pelayanan berskala internasional. Dan Gogomol juga telah mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai bukti kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap Gogomol. Gogomol tidak membuka cabang di tempat lain dan mohon waspada terhadap segala bentuk promo yang mengatasnamakan Gogomol. Anda bisa dapatkan produk AccuLaser atau Dr. Laser di cafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Pemirsa, usia memang tidak dapat diprediksi. Tetapi umur panjang dapat kita rencanakan. Kita harus berperan aktif dalam merencanakan masa depan kita dengan membuat pilihan-pilihan bijak per hari ini. Fokuslah pada apa yang bisa dikendalikan, seperti gaya hidup, pola makan, istirahat cukup, dan menggunakan AccuLaser maupun Dr. Laser. Jadi konsultasikan masalah kesehatan Anda kepada kami sekarang juga lewat nomor yang kami munculkan di layar kaca. Karena ada solusi untuk kesehatan Anda dan keluarga. Terima kasih telah menyaksikan Go Healthy. Kita ketemu lagi di episode berikut. Terdeteksi asam urat di 8,1, kemudian kolesterol itu sekitar 220 dan tensi 150. Kalau saya jalan agak jauh gitu rasanya kaki bagian belakang itu rasa ditusuk gitu. Untuk tensi sama kolesterol saya nggak merasakan apa-apa sih, tahu-tahu sudah tinggi aja gitu. Yang saya rasakan hasil tes lab saya itu lebih terkontrol sih ya. Setelah saya pakai teknologi ini bisa 110. Saya merasa lebih fit lagi ya. Jadi kita kerja, kalau sekarang kan saya buka toko dari pagi sampai malam. Rasa capeknya itu boleh dikatakan nggak seperti sebelum saya menggunakan laser ini. Lebih segar lah gitu. Terima kasih teknologi laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.